Halo teman-teman, great days. It's me again, Jonathan Kamil alias Kam Jon. Kita akan berbicara tentang brain atau otak. Ya. Otak itu adalah pusat dari segala dalam hidup ini. Oke ya, pusat dari segala kehidupan ini itu ada di otak. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dulu, klik tombol loncengnya supaya teman-teman terus mendapatkan update terbaru dari channel Kam Jon Mastermind ini. Oke ya, oke. Otak atau brain itu saya ibaratkan seperti super komputer. Jadi kalau teman-teman nih punya laptop di rumah ya, ataupun katakanlah desktop ataupun komputer yang meja lah ya, itu teman-teman pasti menjaganya tetap clean dan aman, bener ya? Nggak mungkin kan kita isi virus pakai USB nih, colok biar virusnya masuk ke dalam laptop. Atau wah banyak sampah nih, biarin aja lah masukin sampah ke dalamnya, kan nggak gitu teman-teman. Ya, kalau laptop, desktop, komputer itu aja kita jaga dengan benar. Bagaimana dengan otak kita, brain kita? Pertanyaannya gini, apakah kita mengisi brain kita mengisi otak kita dengan hal-hal negatif ataupun hal-hal yang gak ada faedahnya, gak ada manfaatnya, istilah lainnya sampah. Apakah kita isi otak kita dengan itu semua? Jawabannya, ya teman-teman. Ternyata kita itu sering sekali mengisi otak kita itu dengan sampah, dengan hal-hal yang negatif. Misalnya gini nih teman, alam pikiran bawah sadar itu mencerna semuanya. Dia menyerap semua yang dia perhatikan. Ya, dia serap semua. Ini kan saya lagi berbicara nih sama teman-teman. Nah teman-teman kan melihat saya. Pikiran sadar teman-teman itu menangkap kata-kata saya. Oh iya ya, si Jonathan bilang gini, bener nih. Kata-katanya masuk akal. Oh iya bener. Tapi alam pikiran bawah sadar teman-teman itu melihat semuanya. Apa maksudnya John semuanya? Dia melihat, oh Jonathan pakai baju coklat ya. Dia melihat, oh di sini ada bantal. Oh di sana ada lampu. Ya, oh ternyata bed covernya warnanya biru muda. Oh spraynya, gulingnya ternyata motifnya ini. Itu yang tanpa teman-teman sadari, itu masuk semua ke alam pikiran bawah sadar. Jadi berhati-hatilah teman-teman dengan apa yang teman-teman lihat dan apa yang teman-teman dengar. Karena alam pikiran bawah sadar tidak pernah meleset. Dia selalu memperhatikan semua. Pikiran sadar kita ngapain ya? Memperhatikan yang logik. Ya, yang fakta yang dinyatakan. Yaitu kata-kata saya yang sekarang ini, itu yang pikiran sadar tangkap. Pikiran bawah sadar menangkap yang lain. Gitu ya. Jadi kadang-kadang gini nih, kalau misalnya teman-teman melihat lampu ya, lampu meja seperti ini. Terus suatu hari teman-teman jalan-jalan ke mall, terus pas lihat furniture, pas lihat satu lampu, kok rasanya saya pernah lihat lampu ini di mana? Terus misalnya ditanyakan, oh sebelumnya udah pernah mencari lampu? Nggak pernah, saya nggak pernah beli lampu, nggak pernah bahkan melihat lampu. Tapi kok kayak saya pernah lihat ya, lampu ini familiar, nggak asing. Di mana ya saya pernah lihat? Mungkin teman-teman lihatnya di sini. Alam pikiran bawah sadarnya menangkap itu, menyimpan dalam memorinya. Pada saat teman-teman mencari lampu, dimunculkan lagi. Makanya teman-teman bisa merasa ya, kadang-kadang kalau pergi ke satu tempat, kok kayaknya aku pernah ke sini ya. Kok kayaknya situasi ini gak asing ya. Nah itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Ada 3 hal negatif atau sampah ya, yang bisa membuat alam pikiran bawah sadar kita itu penuh. Yang pertama apa? Media. Ya lagi-lagi media. Berita negatif ataupun gosip. Nah di sini nih teman-teman perlu diperhatikan. Pada saat teman-teman melihat satu tayangan tentang
gosip perceraian misalnya kan. Oh, artis ini bercerai. Pikiran sadar teman-teman menangkap faktanya. Oh iya, si artis ini cerai karena selingkuh ya. Pasangannya selingkuh akhirnya cerai gini. Tapi alam pikiran bawah sadar teman-teman menangkap hal yang lain. Dia melihat, oh jadi kalau nikah itu pasti selingkuh. Oh kalau selingkuh pasti cerai. Berarti nikah sama dengan cerai. Hati-hati teman-teman. Ya, hati-hati. Itu tidak disadari, tapi alam bawah sadar menangkapnya seperti itu. Bagi yang single, yang belum menikah, kalau sering-sering melihat seperti ini, jangan kaget, jangan heran. Akan menjadi takut untuk berkomitmen. Ngapain saya nikah? Kalau nikah pasti cerai. Tapi kita nggak sadari itu. Kita nggak sadari. Bagi yang sudah menikah, akan punya suatu ketakutan tertentu. Oh, pasangan saya selingkuh nggak ya? Waduh, kok takut ya, nanti cerai gimana ya? Nah, ya negatif teman-teman, nggak ada faedahnya. Media. Yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan di sini dalam artian kita tinggal di tempat yang lingkungannya negatif. Contohnya, misalnya banyak pemabuk ya di situ, terus banyak geng preman-preman yang suka ngebully, ataupun banyak orang-orang yang ya kayak ngedrugs ya. Ngobat lah, obat terlarang dan sebagainya. Nah ini lingkungan negatif. Oke ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah keluarga ataupun relasi pertemanan yang toksik. Orang tua dengan anak ya punya hubungan yang toksik, negatif ya, KDRT, bertengkar, ataupun kita dengan pasangan menjalani hubungan yang toksik. Tidak ada rasa trust, tidak ada rasa percaya, selalu negative thinking. Ataupun dengan pertemanan yang kita misalnya bilang, oh saya sama dia best friend gitu ya. Ternyata dia tidak membawa hal baik kepada kita. Malah merokok, minum minuman alkohol, mabuk-mabukan, dan parahnya mungkin obat-obatan terlarang. Ya, 3 ini. Media, lingkungan, hubungan relasi. Ya, baik itu keluarga, teman, ataupun pasangan. Nah, gimana John cara menghindari ini? Menghindari yang negatif ini, menghindari sampah ini. Kalau di media, simple, nggak usah lihat, nggak usah tonton. Kalau udah judulnya negatif, nggak usah diklik, nggak usah dibuka. Ya, kalau lingkungan saya tinggal lingkungan yang negatif, bagaimana caranya? Pindah. Ya. Saya katakan pindah di sini tentunya disertai dengan berbagai pertimbangan. Misalnya teman-teman tinggal di tempat yang lingkungan sangat negatif, benar-benar parah, ya teman-teman keluarlah dari lingkungan negatif itu. Mungkin merantau, mungkin kos, ya kan. Tapi tentunya disertai dengan pertimbangan. Kos, ya kita perhitungkan biaya hidupnya dan sebagainya gitu ya. Bukan berarti saya bilang ya pindah, langsung pindah tanpa ada pertimbangan. Oke ya, intinya hindari lingkungan negatif. Nah kalau yang ketiga, keluarga, persahabatan, ataupun pasangan gitu ya. Negatif, putuskan. Oh, putuskan. Ya, putuskan. Kalau misalnya kita dengan pasangan yang toksik, ya, break. Dilanjutkan percuma, tidak baik bagi pertumbuhan psikologis kita, ya. Kalau dengan teman misalnya nggak bisa, itu best friend saya dari kecil, saya sudah sama dia setiap hari begini-begini. Teman-teman, lebih penting mana? Masa depan teman-teman atau hubungan persahabatan yang nggak ada faedahnya? Ya, kalau dia teman baik, katanya teman baik, tapi tidak membawa kebaikan pada teman-teman, he atau she is not a friend. Simple. Ya. Oke, bagaimana dengan orang tua? Misalnya orang tua ini toksik nih, ya kan? Masa kita putus hubungan? Ya bukan berarti putus hubungan ayah anak, bukan berarti putus hubungan ibu dan anak. Tapi kita boleh dong, tidak setiap hari stay bersama mereka. Kita boleh pindah, ya. Ada jarak. Memang negatif, tapi setidaknya tidak setiap hari kita bersama mereka yang toksik. Ya tentunya disertai dengan pertimbangan tadi. Ya pindah disertai dengan pertimbangan. Oke ya, itu cara menghindarinya. Terus pertanyaan berikutnya.
John, kalau sudah terlanjur gimana? Jadi saya udah terlanjur saya sudah terlanjur tinggal di lingkungan yang negatif. Dari saya muda, dari saya kecil, seperti itu ya. Oke, ada 2 cara teman-teman. 2 cara. Jadi yang tadi kalau negatif tetap pindah dulu ya dari lingkungannya, ataupun break dulu dari hubungan relasi ya yang toksik, break dulu. Terus gimana? Udah terlanjur masuk nih ke alam pikiran bawah sadar saya. Ya, intinya udah penuh dengan sampah di sini nih. Gimana cara membersihkannya? Gimana cara mengeluarkan virus-virus ini dari pikiran kita? Yang pertama adalah dengan meditasi atau yoga. Ya, kita menenangkan diri, membuat alam bawah sadar tenang dengan cara meditasi atau yoga. Nah, cara yang kedua adalah kita perlu memprogram ulang, reprogram ulang mind kita, pikiran kita. Ya, kalau misalnya hal-hal itu penuh ya, maksudnya hal yang nggak ada faedahnya, numpuk semua di sini, kita perlu mencetak ulang yang namanya blueprint. Cetak biru pikiran bawah sadar kita ya, memprogram ulang. Kalau misalnya sifatnya itu traumatik, ya kan orang tua misalnya dulunya pernah ada trauma, terus dia meneruskan kepada anaknya, yaitu teman-teman sekarang ini, trauma itu. Jadi nantinya sebelum berlanjut lagi teman-teman ke keturunan teman-teman berikutnya, harus di break dulu di sini. Jadi rantai ini harus di break. Caranya dengan program ulang. Nah, di playlist Come Join Mastermind ini ada 2 video yang teman-teman perlu menonton ulang. Yang pertama adalah trauma, ya, gimana cara mengatasi trauma, dan yang kedua adalah yang blueprint, video yang berjudul blueprint, supaya teman-teman tahu gimana cara memprogram ulang mind kita, alam pikiran bawah sadar kita yang sudah terlanjur terkontaminasi, yang sudah terlanjur berisi sampah dan virus-virus yang gak berfaedah. Gitu ya teman-teman. Cukup dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di bawah ini. Juga tersedia link mindsetlogy.com yang teman-teman dapat akses untuk mengetahui lebih lanjut mengenai cara kerja pikiran kita. Di dalamnya juga terdapat audio yang teman-teman bisa lihat. Oke ya, akhir kata sampai jumpa di video berikutnya yang tidak kalah seru. Stay tuned. Bye. Speed up.